Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Rabu, tanggal 23 April 2025, hari Rabu dalam Oktav Paskah. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber sukacita kami, setiap tahun Engkau menggembirakan kami dengan perayaan kebangkitan Kristus. Semoga perayaan yang kami langsungkan ini membimbing kami menuju kebahagiaan sejati di dalam Engkau. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada hari Sabat, sesudah Yesus dimakamkan, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenali Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Apakah engkau satu-satunya orang asing Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakang ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang akan datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi, dan beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka pulang. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi Yesus sendiri tidak mereka
lihat." Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya akan segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Sementara itu mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya, tetapi mereka mendesaknya dengan sangat. "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenali dia. Tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan langsung kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid. Mereka sedang berkumpul bersama teman-teman mereka. Kata mereka kepada kedua murid itu, "Sungguh, Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar, kita mendengar atau membaca kisah perjalanan dua orang murid menuju Emmaus. Dalam cerita tadi kita membaca dua murid yang berjalan menuju Emmaus berbicara tentang semua yang terjadi di Yerusalem. Mereka merasa kehilangan dan putus asa setelah kematian Yesus. Namun dalam perjalanan mereka, Yesus sendiri mendekati mereka dan berjalan bersama mereka, meskipun mereka tidak mengenalinya karena ada sesuatu yang menutupi mata mereka. Ini adalah pengingat bagi kita bahwa dalam saat-saat kesedihan dan kebingungan, Tuhan selalu hadir di samping kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Yesus mulai menjelaskan kepada mereka semua yang tertulis dalam kitab suci tentang dirinya. Dia menunjukkan bahwa penderitaan dan kematiannya adalah bagian dari rencana keselamatan Allah. Ini adalah panggilan bagi kita untuk lebih mendalami kitab suci dan memahami bagaimana setiap bagian dari firman Tuhan mengarah kepada Kristus. Ketika kita menghadapi tantangan dalam hidup, kita perlu mengingat bahwa Tuhan memiliki rencana yang lebih besar dan kita harus percaya kepadanya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, ketika mereka tiba di Emmaus, murid-murid tersebut mengundang Yesus untuk tinggal bersama mereka. Dalam perjamuan, ketika Yesus memecah-mecahkan roti, mereka akhirnya mengenalinya. Saat itu, mata mereka terbuka dan mereka menyadari bahwa
Dia yang mereka cari selama ini tidak pernah meninggalkan mereka. Ini adalah momen yang sangat penting karena menunjukkan bahwa pengenalan akan Kristus seringkali terjadi dalam tindakan sederhana seperti memecahkan roti bersama. Setelah mengenali Yesus, mereka segera kembali ke Yerusalem untuk memberitakan kabar baik tentang kebangkitannya. Hal ini mengingatkan kita bahwa pengalaman pertemuan dengan Kristus harus mengubah hidup kita dan mendorong kita untuk membagikan iman kepada orang lain. Kita dipanggil untuk menjadi saksi-saksi kebangkitan, membawa harapan dan sukacita kepada mereka yang membutuhkan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang, kita diajak untuk terus-menerus merenungkan bagaimana kita dapat membuka hati kita untuk mengenali kehadiran Yesus Kristus dalam hidup kita sehari-hari. Apakah kita cukup peka untuk melihat Dia dalam peristiwa-peristiwa kecil? Apakah kita bersedia untuk mengundangnya masuk dalam hidup kita dan membiarkannya memimpin kita? Mari kita berlangkah maju bersama, terus bergandengan tangan untuk semakin menata kehidupan kita bersama Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.